Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ali Barista. Saya sebagai ketua kelompok dalam diskusi hak asasi manusia, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang terdiri dari yang pertama, Altin Naif dengan NIM 13805, Dwinanda Ardi 12457, David Firmansyah 2021 13774, dan yang selanjutnya ada Hanifah Alila 13820, yang selanjutnya ada Raffi Amirullah dengan NIM 13737, yang selanjutnya ada Safna Gracia dengan NIM 13814, dan yang terakhir ada Jessica Trivena dengan NIM 13808. Baik, selanjutnya langsung saja penyampaian materi. Saya persilakan untuk Chris menerangkan materi yang pertama. Oke. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai pengertian dari hak asasi manusia. Yang pertama itu adalah hak asasi manusia menurut PBB. Yang pertama, HAM tidak dibedakan seperti bangsa, warna, jenis kelamin, asal negara, golongan, kelahiran, kedudukan, hukum internasional, nasional, daerah, dan negara. Lalu yang kedua, HAM itu bersifat universal dan tidak diskriminasi. Yang ketiga, HAM bersifat lengkap, mulai dari pribadi sampai kelompok, lokal sampai internasional, dan seluruh aspek kehidupan. Yang keempat, manusia dalam filosofi liberalisme diartikan sebagai person atau individu. Next. Selanjutnya adalah Konstitusi NKRI. Konstitusi NKRI yang ada di dalam TAP nomor 17 MPR 1998 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Yang pertama itu adalah hak-hak dasar manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu tidak bisa dirampas dan bersifat universal dan abadi. Yang kedua, hak hidup, berkeluarga, kemakan diri baik pribadi maupun kelompok, pendidikan, manfaat iptek dan sosbud, identitas budaya, bekerja, keadilan, perlindungan hukum, kewarganegaraan, rasa aman, suaka politik, agama dan kepercayaan, berpikir, bersikap, berkumpul, berserikat, komunikasi dan informasi, milik pribadi, sejahtera lahir batin, sehat dan layanan kesehatan, jaminan sosial, wajib hormati hak orang lain, dan wajib tunduk undang-undang. Yang selanjutnya adalah manusia itu falsafah Pancasila atau makhluk majemuk tunggal atau monoplural dan dui tunggal atau monodualis, yaitu struktur kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Selanjutnya adalah HAM bersifat individu dan sosial, jasmani dan rohani, dan merupakan pribadi yang mandiri dan ciptaan Tuhan. Yang terakhir adalah HAM terpadu dengan kewajiban asasi. Next. Untuk materi selanjutnya yaitu merupakan sejarah hak asasi manusia yang akan disampaikan oleh rekan saya Mas Dwinanda. Baik, sejarah hak asasi manusia dimulai oleh Inggris pada tahun 1199 untuk yang pertama sampai dengan 1216. Pada tahun tersebut, Inggris dipimpin oleh raja yang bernama John Lackland dengan kepemimpinannya banyak masyarakat yang menentang monarki tersebut. Akhirnya lahirlah Magna Carta Libertium atau Piagam Magna Carta yang berisi pembatasan kekuasaan Raja John dan menghentikan monarki yang banyak pertentangan tersebut. Selanjutnya pada tahun 1628 pada masa itu Inggris juga dipimpin oleh King Charles yang pertama juga mengeluarkan dokumen konstitusional Britania Raya yaitu Petition of Rights, di mana isi dari dokumen tersebut adalah untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan jaminannya. Petisi tersebut diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada masanya. Pada era selanjutnya di Inggris juga pada tahun 1689, masa kepemimpinan King William III juga mengeluarkan undang-undang yaitu The Bill of Rights atau biasa disebut juga sebagai English Bill of Rights, adalah sebuah undang-undang parlemen Inggris yang menetapkan hak sipil dasar tertentu dan menjelaskan siapa orang berikutnya yang dapat mewarisi tahta. Undang-undang tersebut meraih Royal Assent pada 16 Desember 1689. Bisa next. Oke, selanjutnya
masuk di sejarah hak asasi manusia di dunia, di mana selanjutnya diperkenalkan oleh Amerika Serikat pada masa kepemimpinan John Locke pada tahun 1776 dengan hasil Declaration of Independence of the United States. Isi dari deklarasi tersebut adalah hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Montesquieu dan Rousseau pada tahun 1789 dengan hasil deklarasi Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dengan berisikan du kontrak sosial, yaitu negara lahir bebas tak boleh dibelenggu oleh manusia. Pada Perang Dunia Pertama dan Kedua di tahun 1941 mengeluarkan The Four Freedoms dengan isi bebas bicara, bebas beragama, bebas takut, dan bebas melarang. Next. Dan pada tahun 1946 PBB juga mengeluarkan deklarasi yaitu Universal Declaration of Human Rights yang berisikan Komisi HAM dengan berisi 30 pasal dan 32 ayat yang selanjutnya diturunkan oleh undang-undang di setiap negara. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di perkembangan HAM di Indonesia. Silakan. Perkembangan HAM di Indonesia. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI 2 kali diadakan pada tahun 1945. Sidang BPUPKI pertama berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni dan sidang BPUPKI kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli. Nah, dalam sidang tersebut menghasilkan beberapa poin, yaitu yang pertama, Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta menghasilkan tentang HAM dan hak warga negara. Kemudian yang kedua, Supomo dan Soekarno membahas tentang sifat individualisme. Sifat individualisme sendiri adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara dan menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Nah, alasan dari topik sifat individualisme itu sendiri yaitu dalam negara atau Republik Kedaulatan Rakyat, hak perorangan di bawah kepentingan bersama. Kemudian diambil solusinya dari hak warga negara Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 34 dan menghasilkan negara atau sebuah kebinekaan menjunjung tinggi kesejajaran dan kesederajatan. Next. Perkembangan HAM di era Orde Lama. Di era Orde Lama terdapat beberapa pelanggaran HAM yang terjadi secara signifikan pada Perpres nomor 11 tahun 1963, yaitu mengenai subversi tentang ruang gerak dan kreasi aktivitas. Di era Orde Lama disahkan beberapa konvensi HAM. Yang pertama, Konvensi Hak Politik Wanita pada UU nomor 68 tahun 1958. Selanjutnya, Konvensi ILO nomor 98 mengenai hak berorganisasi dan berunding pada UU nomor 18 tahun 1956. Dan Konvensi ILO nomor 100 mengenai upah laki-laki dan wanita pada Undang-Undang nomor 80 tahun 1957. Next. Di era Orde Baru terdapat pembahasan TAP nomor 14 MPRS tahun 1966 yang dibahas oleh Panitia ADOC mengenai HAM yang menghasilkan rumusan keputusan pimpinan MPRS nomor 241B tahun 1967, tetapi gagal dibahas dengan alasan ingin fokus membahas rehabilitasi dan konsolidasi nasional pasca G30 SPKI. HAM sendiri mengalami stagnasi sehingga menyebabkan pelanggaran HAM meningkat. Terdapat beberapa kasus, yaitu tangani Tapol G30 SPKI, kasus Tanjung Priok, Trisakti, Semanggi, dan penculikan aktivis. Pelanggaran pada era Orde Baru
terdapat juga di masa kepresidenan Bapak Soeharto yang berlanjut sampai 30 tahun. Lalu terdapat beberapa konvensi HAM yang disetujui di masa Orde Baru, yaitu Konvensi Penghapusan Diskriminasi yang terjadi pada perempuan yang ada pada UU Nomor 7 tahun 1984. Lalu Konvensi Hak Anak di Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Yang terakhir Konvensi Internasional menentang Apartheid mengenai olahraga terdapat pada Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 1993. Next. Selanjutnya, perkembangan di era reformasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada era B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Yang pertama di era B.J. Habibie, perkembangan HAM di era B.J. Habibie ini diantaranya diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu yang pertama, ketetapan MPR RI nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia yang menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, UU nomor 5 tahun 99 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam lain. Yang ketiga, UU nomor 29 tahun 99 tentang konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Lalu yang keempat, ada Kepres nomor 83 tahun 1998 tentang konvensi ILO nomor 87, yaitu kebebasan berserikat dan berkumpul dan hak untuk berorganisasi. Lalu selanjutnya ada UU nomor 19 tahun 99 tentang konvensi ILO nomor 105, yaitu penghapusan kerja paksa. Lalu ada UU nomor 21 tahun 1999 tentang konvensi ILO nomor 111, yaitu diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Lalu selanjutnya ada UU nomor 20 tahun 99 tentang konvensi ILO nomor 138, yaitu usia minimum bekerja. Lalu di era Abdurrahman Wahid, HAM mendapat perhatian yang serius dengan membentuk lembaga baru seperti Menteri Urusan HAM di bawah Departemen Kehakiman dan HAM. Dan juga terdapat dua konvensi proses ratifikasi pada era Abdurrahman Wahid, yaitu yang pertama ICCPR yang bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Next. Lalu yang kedua ada ICE-SCR, yaitu negara yang telah meratifikasi perjanjian ini berkomitmen untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya individu, dan wilayah perwalian dan wilayah yang tidak memerintah sendiri. Beberapa contoh hak yang dijamin adalah hak buruh, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak atas standar kehidupan yang layak. Lalu selanjutnya peradilan HAM. Dalam peradilan HAM terdapat Lembaga Amnesty Internasional. Lembaga Amnesty Internasional sendiri yaitu sebuah organisasi non-pemerintah internasional dengan tujuan mempromosikan seluruh HAM yang terdapat dalam PBB dan standar internasional lainnya, yang itu untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Lembaga Amnesty Internasional terdapat penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan Amerika sebagai pelanggar terbesar. Yang kedua ada HAM merupakan pilar negara hukum. Tanggung jawab moral dan yuridis jadi berarti mempelajari, memeriksa suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Yang kedua ada hakim. Hakim yaitu kuasa yudikatif. Ada beberapa tindakan dengan ancaman hukuman berat, yaitu seperti narkoba, perbankan, dan kesehatan. Tetapi tindakan tersebut tidak langsung ditingkatkan fungsi preventifnya. Fungsi preventif sendiri
tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan, sehingga terjadi kasus kejahatan umum. Jika hakim masih memberikan putusan pengadilan dengan dalih rasa keadilan, maka akan merangsang kejahatan lain. Yang ketiga ada hukum konstruksi perangkat aturan dan penegakan hukum. Masalah hak asasi manusia berkorelasi dengan bernegara hukum yang baik dan benar. Nilai hukum negara berimplikasi dengan pelaksanaan HAM. Next. Lalu ada PBB. PBB menyelesaikan Rules of Procedure. Rules of Procedure itu bisa disebut dengan hukum acara. Dalam menyelesaikan Rules of Procedure tadi, merupakan fungsi dari Mahkamah Internasionalnya, dan hukum acara diselesaikan pada konferensi internasional di Roma, Italia pada Juni 1998. Genosida, kejahatan perang dan agresi merupakan contoh pelanggaran HAM dan kejahatan humaniter. Negara PBB tidak otomatis melaksanakan yurisdiksi ICC kecuali jika mendukung ICC. Lalu selanjutnya ICC. ICC sendiri itu suatu badan peradilan pidana internasional yang bersifat tetap dan berada di Den Haag. Lalu pertanggungjawaban pelanggaran HAM, terdapat pidana biasa. Pidana biasa merupakan prinsip universal hak asasi manusia di PBB. Pelanggar tidak akan ganti rugi karena semuanya itu tanggung jawab pribadi. Pertanggungjawaban HAM syaratnya adalah pejabat publik, contohnya militer atau sipil, dan orang biasa. Pelanggaran dalam tugas berarti tanggung jawab pribadi sendiri. Pelanggaran HAM berat itu tidak ada kadaluarsanya. Jika negara yang melakukan pelanggaran, maka ganti rugi, restitusi, dan rehabilitasi. Next. Pelanggaran HAM ringan akan dilakukan mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Pelanggaran HAM berat maka akan diterapkan UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 104. Pengadilan HAM harus dibentuk paling lambat 4 tahun. Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kurangnya kesadaran hukum, kesadaran kemanusiaan, dan kesadaran politik diakibatkan oleh aparat negara yang lemah. Aparat sistem yang melanggar HAM mengakibatkan lemahnya sistem dan kepercayaan rakyat. Next. Faktor-faktor yang memengaruhi HAM. HAM bersifat universal, yakni tidak diskriminasi sehingga perspektif dan implementasinya berbeda-beda. Filosofi atau pandangan hidup tiap negara berbeda-beda. Filosofi liberal atau hak asasi personal individualistik, yakni pandangan filsafat, politik, dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari perintah, dan persamaan di hadapan hukum. Filosofi sosial atau hak asasi kolektif, sosialisme, membahas tentang berbagai macam aspek dan isu yang muncul dalam ilmu sosial. Filosofi Pancasila, hak asasi padu dan seimbang. Kewajiban hak asasi. Pancasila adalah landasan filosofis yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Budaya atau kultur tiap negara berbeda-beda.
Budaya Barat lebih rasional, sekuler, materialis, sedangkan budaya Timur lebih menekankan keseimbangan cipta, rasa, karsa, kebijakan hidup, maju, lahir batin. Untuk kesimpulannya, saya serahkan kepada Saudara Ali Feresta. Oke, terima kasih Jessica. Terima kasih juga teman-teman yang lain telah menyampaikan materinya. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa HAM atau hak asasi manusia itu merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental karena sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Jika ada pertanyaan apakah HAM itu penting, jelas jawabannya sangat penting. HAM menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dan memperoleh kebebasan, keadilan, perlindungan, dan perdamaian. HAM sendiri penting karena HAM mengatur pemenuhan kebutuhan semua dari mulai pendidikan, tempat tinggal, makanan, pakaian, dan sebagainya. Oke, sekian presentasi materi hak asasi manusia dari kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.